Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan terakhir kemarin kita membaca ayat tentang jihad ya, yaitu sampai bentar kita lihat dulu. Sampai 192 ya. Maka sekarang kita baca 193. Nah, ya Pak Edi silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa inin tahau fala udwana illa alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan menjadikan agama hanya untuk Allah. Dan jika mereka berhenti maka tidak ada permusuhan. Maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Wa huruf istifnafiyah, qatilu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, hum maf'ul bi, hatta harfu huruf nasab ya. Nasab huruf ya. Nasab. Hatta nasab la harfu nafi takuna fi'il mudhari ya. Mansubun bihatta. Mansubun. Fitnatun adalah sebagai isim dari takuna ya Pak ya. Wa huruf ataf yakuna adalah fi'il mudhari nakis. Ma'tuf ya. Ma'tuf. Ad-dinu sebagai isim daripada yakuna, lillahi sebagai khobarnya. Jar majrur sebagai khobar. Lillahi jar majrur sebagai khobar daripada yakuna. Fa huruf jawab ya. Fa huruf ataf, maka in harfu syarat, intahau adalah fi'il madhi, domirnya al-wawu. Fa'ilnya bukan domirnya. Fa'ilnya al-wawu, fa harfu jawab, la harfu nafi. Lah ini nafiyatun lil jinsi ya, karena selainnya nggak ngatanin jawab dua. La nafiyatun lil jinsi. Udwanun adalah isim daripada la. Illa mustasna. Illa ada tuh istisna. Ada tuh istisna. Ala dzalimin jar majrur. Baik. Wastamiru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikinal mu'tadina hatta la takuna fitnatul muslimina antinihim wala syirku billahi wala syirka billahi wa yabqa dinalillahi wa yabqa dinu lillahi
wahdahu Wahdahu, kholisan wahdahu bukan wahdahu. wahdahu kholison la bu'dahu ma'ahu ghairuhu La yu'badu ma'ahu la ghairuh. yu'badu ya la yu'badu ma'ahu ghairuhu fa in kufu Fa in kaffu fa in kafu anil kufri wal kitali fakufu anhum fal ukubatu la takuna illa alal la mustamirina la takunu, dia marfu aja. La takunu la takunu illa alal mustamirina ala kufrihim kufrihim wa udunahum wa udwanihim. wa udwanihim wastamiru teruskanlah ya orang-orang wahai orang-orang mukmin di dalam memerangi orang-orang musyrik dan orang yang Mu'tadin itu orang yang berlebih-lebihan melampaui batas. melampaui batas sampai tidak ada fitnah bagi orang muslim dalam hal agama mereka dan dalam kesyirikan kepada Allah dan agar kekal ad-dina agama untuk Allah agama hanya untuk Allah saja khususnya ya. Secara khusus dan beribadah tidak diibadahin kepada selain Dia. Nah. Dan jika cukup jika mereka berhenti dalam kekafiran maka dan peperangan maka wal kufu cukup maka peperangan itu cukup untuk mereka. Bukan, maksudnya jika mereka berhenti dari melakukan kekufuran dan berhenti dari melakukan peperangan, maka sama kalian pun berhenti dari mereka gitu. Jika mereka berhenti dalam peperangan, maka kalian pun berhenti memerangi mereka. Dan ukubatu dan akhirnya ya. Tidak ada hukuman. Dan hukumannya tidak ada kecuali jika mereka terus dalam kekafiran mereka dan permusuhan mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillahi fa in tahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Ayat ini merupakan perintah agar kaum muslimin terus-menerus memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena dalam Islam, perang itu tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantai ya orang-orang kafir. Buktinya apa? Ketika kaum muslimin melakukan peperangan, maka sebelum melakukan peperangan, kita diwajibkan menawarkan perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah. Kalau mereka mau membayar jizyah, maka tidak dilakukan peperangan. Karena tujuannya bukan untuk membantai orang-orang kafir. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka menyerah, mereka tidak mau berperang dan mereka mau membayar jizyah, ya maka mereka di dalam tanggungan kaum muslimin. Makanya ada istilah kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi adalah orang kafir yang ditanggung oleh orang Islam. Artinya kalau ada yang memerangi mereka, maka akan dijaga oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kecuali kalau mereka ditawarkan perdamaian dengan cara membayar jizyah tidak mau, barulah mereka akan diperangi. Ya, jadi ini merupakan perintah agar manusia terus-menerus, agar kaum muslimin terus-menerus memerangi orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah.
Ya, apa maksud tidak ada lagi fitnah? Ya, tadi telah disebutkan dalam tafsirnya. Sampai tidak ada lagi fitnah untuk kaum muslimin dari sisi agama mereka. Ya, karena kita tahu bahwasannya di antara budaya orang kafir, mereka senantiasa berupaya bagaimana agar kaum muslimin itu mengikuti jejak langkah mereka. Ya, orang Yahudi ingin ya orang muslim ini menjadi Yahudi, begitupun orang Nasrani ingin agar kaum muslimin menjadi orang Nasrani. Maka di antara hikmah adanya jihad ini adalah untuk menjaga kaum muslimin dari fitnah, dari cobaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ya, agar agama itu hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kesyirikan, tidak ada yang disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ayat selanjutnya. Fa in tahaw fala udwana illa 'ala dhalimin. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya memang tujuan jihad itu bukanlah untuk membantai orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin ketika berperang itu menjunjung tinggi adab dan etika dalam berperang. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, karena kalau ya ketika berperang kemudian mereka menyerang, maka tidak boleh dilanjutkan peperangan. Ya, mereka hak-haknya harus dijaga. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Betapa banyak kita saksikan ketika ya benteng-benteng kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, mereka membantai seluruh penduduknya sampai ke anak-anak dan wanita. Namun apabila kaum muslimin yang menguasai benteng-benteng pertahanan, menguasai kota, maka wanita, anak-anak, tempat-tempat ibadah menjadi aman di tangan kaum muslimin. Karena memang Islam ini adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Islam tidak menyebar kebencian. Semata-mata tujuan dalam berjihad adalah meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuannya tercapai, ya tidak dilanjutkan, ya. Nah, lanjutkan. Mungkin yang baru-baru ya. Ummu Farhan boleh dibaca. Nggak bisa. Tapi mungkin ibu-ibu Siwi mungkin mau coba ya. Ya, ya Bu Siwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahrul haramu bil syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram dan kehormatan Ada kisahnya. ada kisos. Nah, Barang siapa yang menyerang ya Ustaz. Barang siapa yang menyerang atasmu, maka menyeranglah yang serupa atas kalian. Maka bertakwalah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Asyahrul haram. Asyahru mubtada. Oh, asyahru mubtada, al-haram sifat ya Ustaz? Ya, nah, betul. Al-haram na'at, bisyahri jar majrur. Sebagai khobar ya? Ya, sebagai khobar, al-harami na'at. Huruf ataf, al-hurumatu. Mubtada lagi. Al-hurumatu khobar,
Al-hurumatunya mubtada lagi. Al-hurumatu kisos, al-hurumatu khobar, kisos. Oh enggak. Al-hurumatu mubtada, kisos khobar. Al-hurumatu mubtada, kisos khobar. Fa harfu jawab ya Ustaz. Ini istinaf aja. Huruf istinaf. Harfu istinaf, man. Ini isim syarat sebagai mubtada. Yang mannya Ustaz? Iya kan, ini kan barang siapa yang kenapa, maka kenapa itu namanya isim syarat kalau kayak gitu. Man ini isim syarat mubtada. Man terus, isim syarat mubtada. Iktada fi'il madi. Alaikum. Fa'ilnya man ya. Man. Nah. Alaikum jar majrur. Fa. Nah ini baru harfu jawab. Fa harfu jawab. Iktadu. Iktadu fi'il amar. Alaihi. Fa'ilnya wow. Wawunya ya. Nah. Ya. Nah jumlah dari fa'tadu jadi khobarnya man. Karena kalau ada kalimat jawab syarat, maka jawab itu jadi khobarnya. Ini kan kalimat ini sempurna kan? Maka barang siapa yang kita ini kan hukum arti asalnya melampaui batas sekalian, maka lakukanlah hal yang sama. Nah ini fa'tadu jelas sebagai khobarnya. Ya. Lanjut, alaihi. Fa'tadu khobarnya. Alaihi jar majrur bimisli jar majrur juga ya Ustaz. Ma mudhaf ilaih, isim mausul mudhaf ilaih. Isim mausul mudhaf ilaih. Iktada fi'il madi. Fa'ilnya ma-nya ya Ustaz. Fa'ilnya man ya, ke siapa bukan? Ke man-nya. Fa'ilnya man, alaikum jar majrur. Wa-nya haruf ataf. Ittaku fi'il madi. Fa'ilnya ittaku bukan fi'il madi, fi'il amar. Kan bertakwalah kepada Allah. Perintah. Oh iya. Ittaku fi'il amar. Lafzu jalalah maf'ul. Wawunya dulu. Kenapa Ustaz? Wawunya fa'ilnya. Iya, wawunya fa'ilnya. Lafuz jalalah itu maf'ul bih. Wa harfu ataf, i'lamu, amar lagi, wawunya fa'ilnya. Kemudian ana, isim ana. Nakis ya Ustaz? Wa'lamu annallaha lafuz jalalah isimnya. Ana harfu taukidin. Allah baru isimnya. Lafuz jalalah isimnya. Ma'al mutakin jar majrur. Bukan jar majrur, ma'an ini dzaraf, Bu. Bukan jar. Ma'a dzaraf. Al-mutakina. Al-mutakin mudhaf ilaih. Nah, dzarfiyah dari ma'al mutakin jadi apa? Yang belum ada. Enggak, khobarnya anak. Khobarnya anak. Karena sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Maka kalimat bersama orang yang bertakwa sebagai khobarnya anak. Ma'al mutakir khobarnya anak. Nah, ayo dibaca tafsirnya. Kita lakum ayuhal mu'minun. Kita lakum ayuhal mu'minun. Kita lakum, Bu. Kita lakum ayuhal mu'minun lil musyrikina fi syahri alladhi haramallahul qital fihi huwa jazaa'un liqitalihim. Huwa jazaa'un liqitalihim lakum fi syahril haram. Walladhi ya'tadi ala ma hazzamallahu min haramallahu alama haramallahu minal makani wa zamani yu'aqibu bimisli
yu'aqabu yu'aqabu bimisli misli fa fi'lihi. fa'ili bimisli fa'ilihi Masdar. fi'lihi ya. Wa Wa min jinsi amalihi. Nah, Famani tada alaikum bil kitali awi ghairihi fa'anzalu. Apa nih Ustaz? Fa'amar. Fa'anzilu. Fa'anzilu bihi ukubata bimislihi Ukubatan ukubatan mumasilatan li jinayatihi. mumatilatan li jinayatihi. Wala haraja alaikum. Tadi dulu Ustaz barisnya ke itu. Wala haraja alaikum fidzalik. Li annahum humul badiuna bil udwana bil udwani wa khafullaha fala tatajawazul mumasilat fil uqubah wa'lamu annallaha Ini al-mumasilata fil uqubati. Maf'ul bih ya. wal mumasilata fil uqubati wa'lamu annallaha ma'al ladina yattaqunahu wa yuti'unahu bi adai faraiduhu bi adai faraidihi wa tajannubi maharamihi. Kita peperangan kalian wahai orang beriman. Peperangan kalian wahai orang-orang yang beriman bagi orang-orang musyrik di bulan yang Allah mengharamkan di dalamnya qital adalah balasan peperangan mereka di bulan haram. Yang dan orang yang melampaui batas, yang melanggar ya. Dan orang yang melanggar apa yang diharamkan Allah di tempat dan waktunya akan dihukum seperti perbuatannya. Barang siapa yang melanggar atas kalian dengan peperangan atas lainnya. Barang siapa yang melanggar atas peperangan dengan yang lainnya, maka diturunkan kepadanya maka turunkanlah hukuman yang setimpal ya, maka turunkanlah hukuman yang setimpal wa janai karena kejahatan mereka. Karena kejahatan mereka. Dan jangan ini bukan jangan, dan tidak ada dosa dan tidak ada atas kalian dosa. Karena mereka yang memulai permusuhan. Nah, maka takutlah kepada Allah dan jangan jangan melewati persamaan di dalam hukuman. Jangan melewati persamaan dalam hukuman. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang bertakwa dan taat dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan menunaikan kewajiban menjauhkan yang haram.
Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wah, jazakallah. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Bulan haram itu dibalas dengan bulan haram. Dan bulan yang dihormati itu ada kisos. Artinya hukum asalnya kita ini kaum muslimin dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Larangan ini berlaku secara mutlak ya. Di setiap bulan haram hukum asalnya kita nggak boleh melakukan peperangan. Namun apabila kita yang diserang lebih dahulu, kan tidak mungkin kita diem aja. Misalnya sampai kabar bahwa ya pasukan musuh mendatangi negeri-negeri muslim dan itu terjadi bulan haram, maka ini mau tidak mau ya karena sifatnya adalah kita yang membalas. Tapi kalau memulai serangan ini nggak boleh. Jadi dalam Islam perang itu ada waktu-waktunya, ada adabnya, ada bulan-bulan yang harus dihormati dan tidak boleh memulai peperangan di situ. Namun apabila kaum muslimin diserang dahulu, maka ini boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka siapa saja yang melanggar ya peperangan atas kalian, maka lakukanlah hal yang sama kepada mereka sebagaimana mereka melakukan pelanggaran kepada kalian. Artinya hukum asalnya kita ini tidak boleh memerangi orang kafir di bulan-bulan haram. Namun apabila mereka yang memulai peperangan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas serangan mereka sebagaimana mereka memulai serangan kepada kita. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini penting ya. Kalau seseorang itu memiliki ketakwaan dalam dirinya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Karena banyak sekali ayat yang bicara masalah ini. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari semua ya permasalahan yang menimpa kita, maka kita wajib meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, lanjutkan. Ya, Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 195 ya, Ustaz. 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah di jalan Allah, hartamu di jalan Allah, wala tulqu, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ya, Ustaz. Ya, betul. Dengan tangan kalian ke kebinasaan ya, Ustaz. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, Ustaz. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Khairah. Ya, Wow, huruf istinaf aja. Istinaf ya, Ustaz. Ya. Terus anfiqu amr ya, Ustaz ya. Ya. Amr fi sabilillah, di wawunya fa'ilnya. Wawunya fi'ilnya. Wawunya fa'ilnya ya, fi sabili. Sabili jar majrur. Allah
eh, mudhof ilaih, Lafzul jalalah mudhof ilaih. Nah, lafzul jalalah mudhof ilaih, waw huruf ataf, la tulqu, la eh, huruf nahi ya Ustaz ya. ya. Tulqu fi'il mudhari Majzumun ya. majzumun Bila. bilam, Bukan bilam kalau ini bila. bila Hmm. Wawunya fa'ilnya waw, BID jar majrur, BIDkum, kumnya di sini mudhof ilaih, mudhof ilaih. Hmm. ila tahlukati jar majrur, waw huruf ataf, ahsinu amr lagi Ustaz ya. Fil amar ya. Inna, Wawunya oh, wawunya fa'il Ustaz. Inna harf tauqidin wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, yuhibbu fi'il mudhari, fa'ilnya lafzul jalalah Allah, Nah. al-muhsinin maf'ulun bih Ustaz. Nah, saya baca tafsirnya. Wastamirru ayyuhal mu'minuna fi infaqil amwali li nusrati dinillahi ta'ala wal jihadi fi sabilihi wala tuqu ya Ustaz tuqa'u ya Ustaz ya. Oh, wala tuqi'u ya Ustaz. Ustaz, Ya, halo. Wala halo? ini kan Wala tuqi'u ya Ustaz. nam tuh ya. Wala tuqi'u, wala tuqi'u anfusikum fi Anfusakum. anfusakum Hmm. eh, fi al mahalik Fil mahaliki. fil mahaliki bi eh, tarqi Bitarkil jihadi. jihadi fi sabilillah Hmm. wa wa admi Ustaz, Adamil. Wa adamil. wa adamil infaqi fi wa ahsinu fil infaqi wat ta'ati waj'alu eh, Amalakum. amalakum kullu Kullahu. kullahu khalisan liwajhillahi ta'ala innallaha yuhibbu yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsani. Eh, dan lanjutkanlah ya Ustaz ya. Ya, menerus ini. Teruskanlah ayyuhal mu'minun dalam berinfak, menginfakkan harta-hartanya, harta-harta untuk menolong agama Allah Ta'ala dan jihad di jalan Allah, di jalannya. Wala, dan janganlah menjatuhkan diri kalian di mahalik apa ya Ustaz? Kebinasaan. Oh, kebinasaan ya. Ini oke. Kebinasaan dengan meninggalkan jihad di jalan Allah. Wa adam wa artinya anak kurang paham Ustaz. Adam itu tidak. Dan tidak menginfakkan hartanya Ustaz ya, jalannya. Hmm. Dan perbaikilah wa ahsinu fil infaqi, dan baguskanlah ya Ustaz ya dalam berinfak dan ketaatan. Waj'alu, dan jadikanlah amal kalian seluruhnya ikhlas untuk wajah Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ikhlas dan ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ya, berbuat ihsan ya.
Perlu ihsan. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin itu royal ya dalam masalah menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tersiar kabar para sahabat akan berperang, itu Masya Allah, para sahabat akan berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan kuda-kudanya, ada yang menyiapkan alat peperangan, dan berbagai bantuan lain untuk kemenangan kaum muslimin dalam peperangan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Dengan apa? Dengan meninggalkan jihad fisabilillah dan dengan meninggalkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian. Dan memang orang yang gemar memberikan bantuan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai muhsinin ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan muhsinin ini merupakan gelar bagi orang yang suka mendermakan hartanya, suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang sering membantu misalnya dalam masalah, kalau sekarang ini mungkin ya pembangunan masjid, pesantren, kemudian untuk maslahat kaum muslimin, mereka adalah yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muhsinin ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Dan jika kalian terkepung, maka apa yang mudah dari binatang kurban, ya. Maka maksudnya sembelih gitu ya Ustaz ya. Maka sembelihlah apa yang mudah dari binatang kurban. Dan janganlah kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai kepada apa ya? Sampai hewan sembelihan sampai kepada tempatnya. Sampai hewan sembelihan sampai kepada tempat penyembelihan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka bayarlah fidyah dengan puasa atau bersedekah atau berkurban. Maka jika kalian dalam keadaan aman, maka
Apa namanya, tamatta'a itu? Maka siapa yang ingin berhaji tamattu ya. Oh ya, maka siapa yang ingin berhaji tamattu Dengan melaksanakan umroh sebelum dengan haji. melaksanakan umroh sebelum haji dan kalian dalam keadaan aman, maka sembelihlah apa yang mudah didapat dari binatang kurban. Dan bagi yang tidak mendapatkan, maka puasa 3 hari di selama haji dan 7 hari ketika kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna, dan itu berlaku bagi orang yang keluarganya bukan penduduk Masjidil Haram. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa azab Allah sangat keras. Siksa Allah sangat keras. Al-wawu harfu atfin, atimu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, al-hajja maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, al-umrata ma'tuf ke al-hajja, lillahi jar majrur. Al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, uhsirtum fi'il maldi, uhsir fi'il maldi, tumnya ini Uhsirtum itu fi'il madinya majhul ya. Uhsirtum fi'il maldi, fa'ilnya tum. Apa Ustaz? Fi'il madi majhul. Ya, fi'il fa'il. Ya, fi'il maldi majhul. Harfu syarat, al-fa'u harfu syarat, ini bukannya paknya huruf jawab ya, kan ini syarat. Iya, harfu jawab, salah ngomong Ustaz. Iya, al-fa'u harfu jawab, fama staisaro. Ini ada yang dihilangin ya Ustaz? Iya, mubtada mahor ini. Iya, ini mungkin takdirnya fa'alaihi mastaisaro, maka wajib baginya menyembelih apa yang mudah dari al-hadi. Ya. Jadi ini maknya ini mubtada, isim mausul ya Ustaz ya. Sebagai mubtada, khobarnya dihilangkan tadi yang alaihi. Istaisaro ini fi'il madhi Ustaz? Iya, fi'il madhi. Minal hadiyi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la nafiyah. Nafiyah. Nahiyah ini larangan. Nahiyah tahliku fi'il mudhari. Ini apa? Failnya wawu. Wawu ya, fa'ilnya wawunya, ru'usa maf'ul bih, kum mudhof ilaih, hatta harfu nasbin, yablugha ini apa namanya, fi'il mudhari ya, mansub bi hatta, al hadiyu ini fa'ilnya, mahilla maf'ul bih, ya, al ha'u sebagai mudhof ilaih. Fa harfu atfin, man kana ini syartin ya, harfu syartin, kana fi'il isim isyarah sebagai mubtada, kana fi'il, bukan isim isyarah Bu, ismu syartin mubtada, bukan isim isyarah. ismu syartin sebagai mubtada, kana fi'il madhi naqis, minkum jar majrur, isimnya kemana? Ya, isimnya keman, maridon sebagai khobar kana. Au harfu atfin bihi jar majrur, adzan ini apa namanya, khobarnya juga ya Ustadz ya, maktuf tadi ya, maktuf ke maridon, mirrosi jar majrur, al ha'u sebagai mudhof ilaih. Fa harfu jawab, fidyatun sebagai mubtada, min siyamin jar majrur, au harfu atfin shadaqatin maktuf ke siyamin, au harfu atfin nusukin maktuf ke siyamin. Tadi kan man belum ada khobarnya. Khobarnya itu ya. Ya, kalimat jumlah dari fafidyatun itu sebagai khobarnya man. Al-fa'u harfu atfin idza dzaraf amintum fi'il madhi, al-fa sebagai harfu jawab. Tum sebagai fa'ilnya. Al-fa'u harfu jawab, man ini apa namanya tadi tuh, isim syarat sebagai mubtada, tamatta'a faman tamatta'a ini
Ya, fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke man, bil umrati jar majrur, ilal haji jar majrur, al-fa'u harfu jawab, ma ini tadi harfu isim mausul sebagai mubtada, khobarnya dibuang lagi, istaisaro fi'il maldi minal hadiyi jar majrur. Al-fa'u jumlah dari jadi khobarnya man. Ya, jumlah dari famastaisaro itu sebagai khobarnya man. Al-fa'u harfu atfin, man harfu syartin sebagai mubtada. Bukan harfu, isim syarat sebagai mubtada. Lam ini harfu jazm, ya betul ya, harfu jazm. Yajid ini fi'il mudhari majzum bil lam. Al-fa'u harfu jawab, siyamu mubtada. Salasati fasiyamu mudhaf ilaih, ayamin mudhaf ilaih ya Ustaz. Fil haji jar majrur, al-wawu harfu atfin, sab'atin ini ma'tuf ya ke salasah, idza dzaraf raja'tum fi'il maldi, tum sebagai fa'ilnya. Tilka ini mubtada, asyaratun, tilka asyaratun khobarnya, kamilatun naat. Zalika mubtada, li ali ini bukan ali, alamu. Ya, alamu. Ya, kalau mau liman jar majrur aja gitu. Oh iya, liman aja deh, liman jar majrur. Sebagai khobar ya. Ya, sebagai khobar. Lam harfu jazm, yakun fi'il maldi nakis majzum bil lam. Apa fi'il maldi? Oh, fi'il mudhari nakis majzum bil lam. Ahluhu ahlu ini ininya isimnya, isim kana, al-ha'u mudhaf ilaih, hadiri khobar kana, ya, al-masjidi mudhaf ilaih, al-harami naatnya. Al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, lafzul jalalah maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, i'lamu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, anna harfu nasbin wa taukid, Allah ini sebagai isim anna, syadidu sebagai khobar anna, al-iqabi mudhaf ilaih. Tafsirnya, wa addul hajja wal umrata tamaini khalisina liwajhillahi ta'ala fa in mana'akum anidh dhahabi liitimamihima ba'dal ihram liitmamihima ba'dal ihrami bihima mana'a ihramikum bihalqi sya'rir ra'si au taqsirihi. Kayaknya Ibu loncat deh. Subhanallah. Ya. Mana'a kal adwi wal maradi. Fal wajibu alaikum dzabhu ma tayassara lakum minal ibli ma tayassara lakum minal ibli awil baqari awil ghanami taqarruban ilallahi ta'ala likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'ri ra'si aw taqsirihi wala tahliqu tunggu bentar, wala tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsarina hatta yanharul muhsaru hadiyahu fil mawdi'il ladzi husira fihi thumma yahillu min ihramihi kama nahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyati thumma halaqa ra'sahu wa ghairul muhsari la yanharul hadiya illa fil apa? Wa ghairul muhsari. Wa ghairul ya. Wa ghairu mubtada dia. Wa ghairu ya, wa ghairu. Wa ghairul muhsari la yanharul hadiya illa fil haram. Alladzi huwa mahillahu fi yaumil 'idi al-yaumul 'ashiru wa ma
al-yaumul ashir wa ma ba'dahu min ayyamit tashriqi. Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi yahtaju ma'ahu ilal halqi wa huwa muhrimun halaq. Wa alaihi fidyatun bi an yasuma thalathata ayyamin aw yatasaddaqu ala sittati masakina likulli miskina nisfu sa'i min ta'amin. Likulli miskinin. Likulli miskinin. Likulli miskin. Hmm. Apa Ustaz? Ya, nisfu. Iya, Likulli miskinin nisfu sa'in min ta'amin. Aw yudhabbihu syatan li fuqara'il harami fa idza kuntum fi amnin wa sihhatin faman istamta'a bil umrati ila al-haji wa dzalika bistibahati ma hurrima alaihi bisababil ihrami ba'da intihai umratihi fa alaihi dzabhun ma tayassara zabhu kan mudhaf dia. Fa alaihi dzabhu ma tayassara minal hadyi faman lam yajidu hadiyan yudhabbihuhu fa alaihi siyamun thalathati ayyamin fi ashhuril hajji wa sab'atin idza faragtum min a'malil hajji wa raja'tum ila ahlikum tilka ashratun kamilatun la badda min siyamiha dzalikal hadyu wa ma tartibu alaihi minal siyami liman lam yakun ahluhu min sakini ardil harami wa khafullaha ta'ala wa hafidhu ala imtithali aw amrihi wajtanabi nawahihi wa'lamu annallaha syadidul iqabi liman khalifu amrahu wartakibu ma'anhu zajaro. Betul enggak Ustaz? Wartakaba ma'anhu zajaro. Wartakaba ma'anhu zajaro. Dan laksanakanlah haji dan umroh dengan sempurna, keduanya dengan sempurna, ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan bagi dan maka jika kalian jika kalian apa? Maka jika ada yang mencegah kalian. Ya, jika ada yang mencegah kalian dari zahab apa Ustaz? Dari pergi untuk menyempurnakan dari pergi, ya. Jika ada yang menghalangi kalian dari melakukan atau berangkat untuk menyempurnakan keduanya setelah kalian ihram, seperti musuh dan sakit, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih apa yang mudah bagi kalian dari unta atau sapi atau kambing untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala, agar kalian keluar dari ihram kalian dengan mencukur rambut kepala atau memotongnya. Dan janganlah mencukur kepala kalian jika kalian terhalang sampai orang yang terhalang tersebut menyembelih hewan sembelihan di tempat-tempat di mana kalian terhalang di dalamnya, ya. Mungkin jangan terhalang, ya, terkepung aja kan bahasa. Terkepung. Ya, dikepung ya. Ya, di tempat kalian terkepung di dalamnya. Kemudian kemudian baru halal dari ihramnya. Ya, maka halal bagi melepas dari ihramnya. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih di Hudaibiyah, kemudian mencukur kepalanya. Dan bagi yang tidak terkepung, maka tidak mencukur, tidak menyembelih hewan sembelihan kecuali di tanah haram, yaitu tempat yaitu tempat bertahalul di hari Id, yaitu hari ke-10 dan hari setelahnya dari hari-hari tasyrik. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada memiliki sesuatu di kepalanya yang membutuhkan untuk mencukur, sedangkan dia dalam kondisi berihram, maka cukurlah.
maka baginya fidyah dengan bersaum dengan puasa 3 hari atau bersedekah kepada 6 orang miskin. Dan bagi tiap-tiap orang miskin setengah sok dari makanan atau yudzabihu atau Yadbahu atau menyembelih seekor kambing. atau menyembelih seekor kambing untuk orang miskin di tanah haram. Dan jika kalian dalam kondisi aman dan sehat dan dan tadi yang ingin berhaji tamattu dengan melakukan umroh setelah haji, maka dengan umroh dulu, setelahnya haji, bukan setelah Oh haji. iya, dengan umroh dulu, baru setelah itu haji. Dan hal tersebut wal istajahati. Ini nggak tahu Ustaz yang ini. Part ini. Dan hal tersebut membolehkan. Oh, hal tersebut membolehkan apa yang diharamkan atasnya karena ihram. Karena ihram dengan sebab ihram setelah selesai umroh. Dan maka wajib atasnya menyembelih. Maka wajib atasnya untuk menyembelih apa yang mudah dari hewan sembelihan. Dan bagi yang tidak mendapatkan hewan sembelihan untuk disembelih, maka atasnya puasa 3 hari di bulan-bulan haji. Dan 7 hari ketika sudah luang atau sudah selesai dari amalan-amalan haji. Dan ketika kalian kembali ke negeri-negeri kalian. Inilah 10 hari yang sempurna. Labadda min siyamiha. Labudda, apa Ustaz artinya labudda? Labudda itu ya harus. Oh, harus. Ya yang mengharuskan kalian untuk berpuasa. Zalikal hadiyu, dan sembelihan hewan-hewan sembelihan tersebut dan apa yang yang diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa itu berlaku bagi orang-orang yang keluarganya tidak bermukim di negeri haram, di tanah haram. Dan takutlah kepada Allah Ta'ala dan jagalah semua perintah-perintah Allah dan jauhilah apa yang Allah larang. Dan ketahuilah bahwa Allah azabnya sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya dan melakukan apa yang Allah larang. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah agar orang-orang yang berhaji dan berumrah melakukan ibadah mereka, melakukan haji mereka dan umrah mereka ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Dan memang ini yang dituntut dari semua ibadah. Agar semua ibadah kita kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pujian manusia, bukan untuk mendapatkan nama baik, nama yang harum di mata manusia, tapi semuanya kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Maka jika kalian dikepung, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah mengajak sekumpulan sahabat untuk melakukan haji. Namun qadarullah sudah mengambil ihram, sesampainya memasuki kota Mekah, ternyata mereka dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan di antara kesepakatannya bahwa pada perjanjian Hudaybiyah di antara kesepakatannya adalah mereka tidak diizinkan berhaji untuk tahun tersebut. Tapi tahun berikutnya. Padahal kan mereka dari Madinah itu sudah mengambil miqat, di mana penduduk Madinah itu kan miqatnya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Artinya mereka sudah berihram, tapi karena mereka dikepung, tidak diizinkan untuk memasuki kota Mekah untuk melanjutkan haji mereka, akhirnya mereka kembali.
Namun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ya menyembelih sebagai denda ya, karena sudah berihram tapi nggak jadi haji, maka ya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mereka menyembelih hadiyu, kemudian setelah itu baru mencukur kepalanya. Ini untuk membayar denda atas ihram yang tidak diteruskan. Dan ini berlaku juga untuk orang lain yang misalnya sudah berangkat dari Indonesia atau berangkat dari luar Saudi menuju Saudi berihram, kemudian misalnya qadarullah sakit, yang tidak mungkin dia melanjutkan lagi prosesi hajinya. Karena dia sudah berihram, maka yang harus dilakukan adalah dia menyembelih ya hewan sembelihan, kemudian dia tahallul, dia mencukur rambut. Fama kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada sesuatu di kepalanya, artinya ada penyakit di kepalanya yang mengharuskan dia segera bertahallul, ya segera mencukur rambutnya padahal prosesi hajinya atau umrohnya belum selesai, maka dia wajib membayar fidyah, ya. Fidyahnya berupa apa? Berupa berpuasa, ya, bisa berupa berpuasa, bisa bersedekah, atau bisa menyembelih hewan kurban ya, 1 ekor kambing. Jadi kalau ada orang yang mencukur rambutnya padahal dia masih dalam keadaan berihram, karena di antara larangan ihram adalah tidak boleh mencabut atau mencukur semua bulu yang tumbuh pada badan. Namun kalau ada uzur, yang misalnya dokter mengatakan bahwasanya ini rambut di kepala harus segera dicukur, kalau enggak misalnya penyakitnya tambah parah, maka sekalipun dia dalam keadaan ihram, dia masih diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, tapi itu konsekuensinya dia harus membayar fidyah berupa berpuasa atau bersedekah atau menyembelih seekor kambing. Ya, ini ketentuan terkait dengan ihram. Karena memang ketika seseorang sudah berihram, sudah berniat untuk haji, sudah berniat untuk umroh, maka berlaku larangan-larangan ihram. Ya. Di antara larangan ihram adalah tidak boleh mencabut atau mencukur bulu atau rambut yang tumbuh ya di tubuh. Namun kalau ini dilanggar dan memang ada sebab syar'inya, maka boleh dilakukan, tapi ya ada fidyahnya, ada dendanya. Dendanya bisa puasa, bisa memberi makan orang miskin, ya bisa menyembelih seekor kambing. Nah, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Maka jika kalian merasa aman, maka jika kalian telah aman, maka siapa saja yang ingin berhaji tamattu, karena haji itu kan modelnya ada 3 ya, ada haji tamattu, ya, yaitu umroh dulu, habis itu baru berhaji. Ada haji qiran, di mana kita melaksanakan umroh sekaligus haji dalam satu waktu. Kemudian ada haji ifrad. Ya, haji ifrad itu ya kita hanya melaksanakan haji ya saja, tanpa melaksanakan umroh. Nah, kebanyakan jamaah Indonesia itu hajinya haji tamattu, ya. Hajinya haji tamattu. Yaitu ya kita berumroh dulu, umroh ya. Umroh ini kan dengan berihram, kemudian dengan tawaf, dengan sa'i, dengan tahallul, maka pakai baju biasa. Kenapa dinamakan tamattu? Ya karena kan arti tamattu itu kan bersenang-senang. Maksudnya gini, bagi orang yang berhaji tamattu, setelah selesai dia umroh, maka dia boleh pakai baju biasa, boleh mendekati istrinya. Semua larangan-larangan itu boleh dilakukan karena sudah selesai umrohnya. Nanti ketika datang ya 8 Dzulhijjah mulai bersiap-siap untuk berihram ya. Untuk menghadapi prosesi wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan dari 3 cara berhaji ya, yaitu haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran, hanya 1 yang tidak kena dam, tidak membayar dam, yaitu haji ifrad. Adapun orang yang memilih haji tamattu atau haji qiran, maka dia wajib menyembelih dam.
Ya makanya kalau jamaah haji Indonesia itu alhamdulillah ya menjelang berangkat ke tanah haram itu dikasih 500 real. Ya dikasih 500 real sama pemerintah. Yang mana di antara tujuannya adalah supaya uang ini bisa digunakan untuk membayar dam. Karena kebanyakan jamaah haji Indonesia itu kalau dia reguler ya, maka dia akan melakukan haji tamattu. Ya. Dan konsekuensi dari haji tamattu adalah dia harus membayar dam, ya, membayar dam berupa menyembelih seekor kambing di hari-hari Id, ya, di hari-hari Id. Nah, kemudian faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mendapati hewan sembelihan, baik karena memang tidak ada hewan sembelihannya atau tidak ada uangnya, maka wajib atasnya berpuasa 3 hari selama ya di kota Mekah dalam proses haji dan 7 hari apabila telah kembali ke negeri masing-masing. Tilka asyaratun kamilah, yaitulah 10 hari yang sempurna. Sehingga ya ganti dari satu hewan sembelihan adalah berpuasa 10 hari. 3 harinya selama di sana, kemudian 7 harinya di Indonesia, kalau orang Indonesia. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Itu berlaku bagi orang yang bukan termasuk ya penduduk dari kota Mekah, Masjidil Haram. Artinya kalau penduduk Mekah ya puasanya 10 harinya di sana semua ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Mungkin sampai sini ya materi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu Syu bertanya artinya ihsan. Apakah kalau saya bilang ihsan adalah baik menurut Allah bukan berarti baik saja? Salah nggak Ustaz? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ihsan, maka ada beberapa terminologi, ada beberapa makna dari penggunaan istilah ihsan ini. Karena kalau ihsan yang dimaksud ya disandingkan dengan iman dan Islam, maka makna ihsan adalah sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Dan kalaupun ya engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah pasti melihat engkau. Ini definisi ihsan kalau disandingkan dengan iman dan Islam. Dan memang ihsan ini merupakan puncaknya. Ya, level tertinggi dari seorang muslim adalah kalau dia sudah bisa berihsan. Ya, jadi yang pertama adalah iman. Diawali dengan iman. Karena iman ini kan menyangkut keyakinan ya di dalam dada. Kemudian Islam itu level selanjutnya, di mana keimanannya itu diaktualisasikan, direalisasikan dalam bentuk amalan-amalan soleh, dalam bentuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Dan level selanjutnya yaitu ihsan. Ketika seseorang dalam beribadah itu tidak lagi memperhatikan ya yang wajib saja, tapi juga dia akan melakukan semua hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menghadirkan Allah dalam setiap perbuatannya. Dia selalu merasa bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Oleh karena itu dia ya tidak akan mendekati atau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya dia makin meningkatkan intensitas ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan ihsan ini memang level tertinggi. Ini kalau kita bicara tentang ihsan dari sisi ya pembahasan Islam dan ihsan. Namun kalau kita bicara masalah ihsan dalam hal menafkahkan harta jalan Allah, maka orang yang disebut sebagai ihsan adalah orang yang dia sangat mudah dalam menafkahkan, dalam
menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sering membantu ya pembangunan masjid atau misalnya pondok pesantren dan fasilitas pendukung dakwah, mereka ya digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muhsinun ya. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mudah dalam menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini jawabannya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.